Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Tonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih beri kita hidayah. Allah masih kumpulkan kita untuk membahas perkara mulia, yaitu perkara agama. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai taklim malam ini dari kitab Fadilah Salat berjamaah. An Syahli bin Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiril masyaina fid dulami ilal masajidi bin nurin tammi yaumal qiyamah. Dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira kepada orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Diulang kembali dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Faedah: pahala pergi ke masjid di malam yang gelap gulita di dunia akan diketahui pada saat suasana kiamat yang mengerikan ada di hadapan kita, dan setiap orang dikepung oleh musibah. Balasan kesusahan pergi ke masjid akan kita dapatkan ketika sebuah cahaya yang jauh lebih terang daripada matahari bersama kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, pada hari kiamat orang-orang yang pergi ke masjid ketika malam gelap gulita akan duduk di atas mimbar dari nur tanpa rasa takut, padahal saat itu seluruh manusia sedang berada dalam ketakutan. Hadis lain menyebutkan bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, "Di manakah tetangga-tetanggaku?" Malaikat bertanya, "Siapakah tetanggamu ya Allah?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetanggaku adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid." Hadis lain meriwayatkan bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Hadis lain pula menyebutkan bahwa masjid adalah taman-taman surga, dari kitab Jami'us Shaghir. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW, apabila kamu melihat seseorang yang selalu pulang pergi ke masjid, maka bersaksilah bahwa ia adalah seorang mukmin. Kemudian beliau membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir.
Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran Surat At-Taubah ayat 18 dari kitab Jami' Shaghir dan kitab Durrul Mansur. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, mengerjakan wudhu dengan susah payah, melangkahkan kaki pergi ke masjid, dan duduk menunggu sholat selepas sholat adalah penghapus dosa, dari kitab Jami' Shaghir. Dia ulang kembali, dalam sebuah hadis diriwayatkan, mengerjakan wudhu dengan susah payah, melangkahkan kaki pergi ke masjid, dan duduk menunggu sholat selepas sholat adalah penghapus dosa, dari kitab Jami' Shaghir. Hadis lain menyebutkan, semakin jauh jarak seseorang menuju ke masjid, maka semakin banyak pula pahala yang akan diperolehnya. Karena setiap langkahnya menuju masjid akan dihitung sebagai pahala. Oleh karena itu, diberatkan bahwa jika pergi ke masjid, para sahabat radhiyallahu anhum memperpendek langkah-langkah mereka. Hadis lain menyebutkan bahwa ada 3 hal yang jika kita mengetahui pahalanya, maka kita akan berebut untuk mendapatkannya, yaitu azan, pergi ke masjid ketika terik matahari, dan sholat di saf pertama, dari kitab Jami' Shaghir. Sebuah hadis menyebutkan bahwa pada hari kiamat, ketika manusia dalam keadaan susah dan matahari sangat terik, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan rahmat Allah. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maksudnya, ketika ia memiliki keperluan sehingga ia keluar dari masjid, hatinya selalu ingin segera kembali ke masjid. Hadis lain menyebutkan bahwa barang siapa mencintai masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya, dari kitab Jami' Shaghir. Setiap syariat agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala mengandung banyak keberkahan, kebaikan, dan pahala yang tidak terkira. Di samping itu juga mengandung banyak maslahat dan kebaikan yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat sulit untuk diketahui hakikatnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui rahasianya. Maslahat itu akan ditambahkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat kemampuan dan kefahaman setiap manusia. Makin tinggi tingkat kemampuan dan kefahaman seseorang, kian banyak ia mengetahui maslahat apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala di balik hukum tersebut. Para ulama telah menulis tentang maslahat-maslahat yang terkandung dalam sholat berjamaah sesuai pemahaman masing-masing. Dalam kitab Hajatullah Al-Balighah, Syekh Waliullah rahmatullah alaih menulis tentang maslahat sholat berjamaah yang terjemahan dan maksudnya adalah sebagai berikut. Di antara maslahat sholat berjamaah, agar kita dapat terhindar dari pengaruh adat istiadat yang buruk. Untuk itu, tidak ada acara yang lebih baik kecuali kita menjadikan salah satu ibadah sebagai kebiasaan di tengah masyarakat, sehingga sangat diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat secara terang-terangan, baik yang pandai maupun yang bodoh, baik penduduk kota maupun penduduk desa, semua akan berlomba-lomba dalam ibadah tersebut. Jika ibadah sudah menjadi kebiasaan umum di masyarakat, maka ibadah tidak mungkin dapat dipisahkan dari sendi-sendi kehidupan. Jika hal itu tercapai, niscaya akan menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga adat istiadat yang pada mulanya menarik ke arah keburukan akan menarik ke arah kebaikan. Tidak ada amal apapun yang lebih penting dan lebih kuat dalilnya melebihi sholat. Oleh karena itu, kita wajib memulainya dan mengajak orang lain menjadikan sholat sebagai budaya. Hendaknya kita sepakat mengadakan suatu pertemuan untuk mengusahakan agar sholat menjadi suatu budaya masyarakat. Dalam agama ada segolongan orang yang patut dikedepankan dan diteladani. Ada segolongan lagi yang masih memerlukan dorongan dan ajakan. Ada pula yang masih lemah imannya. Dengan sholat berjamaah, orang yang tadinya enggan beribadah akan bertemu ahli ibadah, sehingga ia tertarik untuk mengikutinya. Orang yang tadinya malas akan bertemu dengan orang yang mengajaknya rajin beribadah. Orang yang tidak punya pengetahuan agama akan bertemu dengan ulama, sehingga ia akan dibimbing oleh ulama dan dapat memahami cara-cara ibadah yang benar, serta menganggap bahwa ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala, ibarat perak yang mereka bawa ke tukang perak untuk diperiksa keasliannya, sehingga jelas dapat dibedakan antara yang boleh dan yang tidak. Yang boleh akan diperkuat dan yang tidak boleh akan dihentikan. Selain itu, sholat berjamaah adalah untuk mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmat Allah dan takut kepada Allah, sehingga menurunkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala yang menimbulkan pengaruh baik yang luar biasa. Inilah maksud umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibentuk, yaitu untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala dan memenangkan Islam atas agama yang lain. Tujuan ini tidak akan tercapai selama kita tidak memperdulikan cara-cara di atas, yakni mengumpulkan kaum muslimin semuanya, baik orang umum, orang penting, orang kampung, orang kota, untuk menunaikan syiar Islam yang besar dan ibadah yang tertinggi, yaitu sholat. Oleh karena itulah syariat Islam menitik beratkan sholat Jumat dan sholat berjamaah dengan menerangkan berkah dan rahmat yang terkumpul di dalamnya dan azab yang akan turun bagi yang meninggalkannya. Dalam hal ini, pertemuan dibagi menjadi dua macam, yaitu pertemuan kecil setiap lingkungan dan pertemuan seluruh kota. Pertemuan setiap lingkungan mudah diadakan setiap waktu, sedangkan mengadakan pertemuan seluruh kota setiap waktu adalah sulit. Oleh karena itu, telah ditetapkan bagi kita pertemuan setiap sholat fardu di masjid masing-masing. Kemudian pertemuan seluruh kota sepekan sekali dengan jamaah sholat Jumat. Demikian tadi telah kita mendengarkan firman-firman Allah dan sabda baginda Rasulullah SAW tentang sholat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi paham kepada kita untuk senantiasa amal dan sampaikan, insya Allah. Baiknya taklim ini kita adakan di rumah beserta anggota keluarga di rumah dan juga di masjid beserta jamaah masjid agar timbul giroh atau semangat dalam beramal. Karena di sini dibacakan firman-firman Allah dan sabda baginda Rasulullah SAW tentang keutamaan melakukan suatu amalan dan ancaman bila kita meninggalkannya. Kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala, sempurnanya majelis. Marilah kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.